ketertiban. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan seluruh kegiatan Front Pembela Islam dilarang. Pelarangan kegiatan FPI ini dituangkan dalam surat keputusan bersama yang ditandatangani 6 pejabat tinggi dari kementerian dan lembaga. Antara lain Menkumham, Mendagri, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Mahfud menyampaikan bahwa sejak Juni 2019, secara de jure FPI telah bubar sebagai ormas. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019, secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Aparat TNI Polri diminta untuk menindak tegas masyarakat yang mengatasnamakan FPI. Tim TV One mengabarkan. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Yaris mengatakan seluruh kegiatan yang mengatasnamakan Front Pembela Islam dilarang, termasuk penggunaan simbol dan atribut. Front Pembela Islam dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta bertentangan dengan hukum. Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan. Kedua, Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum. Ketiga, melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam. Kelima, meminta kepada masyarakat A. untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. B. untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. Keenam, kementerian lembaga yang mendatangani surat keputusan bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setelah pemerintah menyatakan membubarkan dan melarang segala kegiatan Front Pembela Islam, sore ini
puluhan personil kepolisian mendatangi kawasan Petamburan untuk mencopot atribut FPI yang terpasang di kawasan tersebut. Pencopotan atribut juga dilakukan di sekitar markas FPI. Proses pencopotan atribut ini berjalan tanpa adanya perlawanan. Pemerintah telah menetapkan Front Pembela Islam atau FPI sebagai organisasi terlarang karena pengajuan surat keterangan terdaftar atau SKT sebagai ormas tidak diterima. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan FPI dianggap pemerintah bertentangan dengan hukum. Pemerintah resmi melarang segala aktivitas dan penggunaan atribut FPI karena tidak lagi memiliki legal standing. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers didampingi sejumlah pejabat tinggi baik itu kementerian maupun juga lembaga negara di Jakarta. Pemerintah juga melarang masyarakat terlibat dalam kegiatan yang mengatasnamakan FPI. Ya, sementara Wamenkumham meminta masyarakat untuk melaporkan segala jenis kegiatan FPI, terutama yang menggunakan simbol dan atribut FPI. Pemerintah akan menindak secara tegas dan membubarkan segala kegiatan FPI setelah dilarang. Untuk membahasnya pemirsa, langsung saja kita tanyakan kepada anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, yaitu ada Bang Henry Yosudiningrat. Selamat sore. Sore, tapi perlu saya sekarang Memberikan perhatian khusus untuk FPI dalam artian cukup menentang adanya keberadaan FPI. Setelah dinyatakan FPI tidak boleh lagi beroperasi, apapun itu dianggap dilarang oleh hukum, bagaimana respon Anda saat ini? pertama saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah secara tegas memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia ini dengan cara membubarkan FPI dan menyatakan sebagai ormas terlarang. Artinya FPI sama dengan PKI secara ya, berarti dia dilarang untuk melakukan segala aktivitas, semata lambang dan sebagainya. Kemudian saya juga mengucapkan selamat kepada genap bangsa Indonesia yang sudah selama ini merindukan, menginginkan suasana damai, ya, suasana tanpa Indonesia tanpa FPI. Dan saya mengucapkan selamat kepada bangsa Indonesia. Ya, saya mohon maaf, mungkin kelihatan sekarang saya berada di pinggir jalan satu warung kedai Gunung Salak. Menyadari bahwa FPI memiliki basis massa yang tersebar selama ini. Oke, secara digital sudah lama, tapi de facto mereka masih ada, kan gitu. Nah, inilah salah satu penyebab kenapa pemerintah sedemikian tegas ke depan, ya, meskipun mereka mempunyai basis massa, ya. Basis massa itu dengan sendirinya harus tunduk dengan aturan hukum. Sejauh masyarakat dan sejauh hukum harus ditegakkan dengan cara yang konsisten, dengan cara yang tegas. Dan masyarakat juga memberikan dukungan pada para penegak hukum, maka ada artinya itu. Semua masa sebagian masa itu masa bayaran. Ada video yang juga beredar di Saudara Haikal mengatakan ada yang mau membubarkan FPI, saya gitu lah. Kita bikin lagi Front Pemersatu Islam, Front apa Islam. Nah, ini harus diantisipasi. Ya, ucapan-ucapan yang menimbulkan persangsi, tangkap aja si Haikal itu. Udah dia mimpi ketemu Nabi dan sebagainya itu, tangkap aja itu. Ya. Oke, Bang Henry, ini tadi yang kita katakan bahwa saya juga membaca sebuah informasi pasca informasi pemerintah mengeluarkan SKB FPI tidak boleh lagi melakukan aktivitasnya. Ada satu statement dari tim kuasa hukum FPI yang mengatakan bahwa organisasi FPI ini membuka peluang untuk mengganti nama sebagai sebuah perkumpulan usai resmi dibubarkan. Ini bagaimana menurut Anda? Ada rencana mereka ingin mengganti nama, kemudian akan membuat sebuah bentuk katakanlah wadah organisasi, tapi masih bernafaskan FPI. Ya, saya minta supaya penasihat hukumnya itu profesional, ya, jangan melakukan langkah-langkah bodoh. Ya, memang pemerintah ini bodoh. Saya udah tahu itu dikatakan oleh
radikal itu. Mereka merubah nama dari Front Pembela Islam menjadi Front Bersatu Islam. Karena apa? Mereka kekeh cengengesan ketawa ya. Dan saya juga akan berada di barisan paling depan untuk membantu untuk membela TNI Polri, dan juga saya akan kerahkan massa untuk membantu TNI Polri. Baik, terima kasih. Semua sudah penegakan hukum, dan saya sebagai advokat ya bukan advokat kemarin ya, 40 sekian tahun sampai 50 tahun saya menjadi advokat. Saya akan lawan semua penasihat hukum mereka yang membuat statement seperti itu. Baik. Terima kasih Bang Henry Yesodiningrat atas penjelasannya di Kabar Petang. Pemirsa, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan tersangka